Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran tematika, tokoh dan penemuan dalam muatan IPA, bentuk energi dan perubahannya. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Anak-anak, mari kita bahas materi yang akan kita pelajari hari ini. Muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.4, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Sedangkan indikatornya adalah siswa dapat mengidentifikasikan bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Sekarang apa pengertian energi itu? Perhatikan anak-anak, energi merupakan sesuatu yang mampu membuat sebuah benda untuk melakukan sebuah usaha atau bentuk. Energi ini juga disebut dengan tenaga. Sehingga semakin banyak kerja yang dilakukan, maka semakin banyak pula tenaga yang akan kamu keluarkan, ya. Pada kehidupan sehari-hari, kamu bisa melakukan berbagai kegiatan. Karena semua kegiatan itu memerlukan energi. Oke. Sekarang, apa bentuk-bentuk energi? Yang pertama adalah energi listrik. Kalian lihat gambar apa ini anak-anak? Seperti petir itu ya. Nah, itu energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar. Contoh, ketika baterai digunakan, arus listrik mengalir. Energi listrik ini dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Jadi energi listrik bisa diubah menjadi energi gerak, bisa diubah menjadi energi cahaya, bisa diubah menjadi energi panas dan lain-lain, menjadi energi bunyi, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjutkan. Bentuk-bentuk energi yang kedua adalah energi kinetik. Nah, gambar apa ini anak-anak? Gambar sepeda ya. Sepeda yang dikayuh itu, kemudian ada dinamonya. Itu fungsinya apa? Untuk menghidupkan lampu. Dengan putaran roda itu, gesekan antara roda dengan dinamo menghasilkan cahaya nantinya ya. Nah, ini energi kinetik adalah, atau energi kinetik ini nama lainnya adalah energi gerak ya. Adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Nah, contohnya air yang mengalir itu memiliki energi, kipas angin yang berputar atau roda yang berputar. Nah, energi kinetik ini dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda saat bergerak. Benda yang massa dan kecepatannya besar juga memiliki energi kinetik yang besar saat bergerak dan sebaliknya. Jadi kalau kita naik sepeda pada malam hari, kemudian dinamonya dikaitkan dengan roda dinyalakan, semakin kita mengayuhnya cepat, maka lampu yang dihasilkan juga semakin terang. Oke, kita lanjutkan. Sekarang bentuk-bentuk energi. Ya.
yang nomor 3. Tadi sudah 1, 2. Sekarang bentuk-bentuk energi yang ketiga adalah energi potensial. Gambar apa anak-anak? Gambar air terjun di pegunungan ya. Energi yang dimiliki oleh benda yang akan bergerak atau diam, atau karena kedudukannya yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi yang terletak di atas ketinggian tertentu. Ini namanya energi potensial. Contohnya apa? Contohnya ini air terjun, kemudian benda yang diam dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan bentuk energi yang lain. Yang keempat adalah energi bunyi. Nah, gambar apa ini anak-anak? Gambar gitar yang sedang dipetik, sehingga kalau dipetik menghasilkan suara. Ini energi bunyi, menghasilkan bunyi. Nah, energi bunyi adalah energi yang dimiliki oleh benda yang dapat menghasilkan bunyi. Energi bunyi dapat terjadi akibat adanya suatu getaran pada benda yang mengeluarkan bunyi. Contohnya apa? Televisi, radio, tape recorder, VCD player, gitar, dan masih banyak lagi. Kita lanjutkan. Bentuk energi yang lain, energi panas atau energi kalor. Nah, ini kita sedang memanaskan air di teko ya. Itu contohnya energi panas. Energi yang dimiliki oleh benda yang dapat menghasilkan panas. Nah, itu kompor menghasilkan panas untuk apa? Untuk merebus air. Sumber utama energi panas yaitu apa? Sumber utamanya matahari. Selain itu, energi panas juga berasal dari sumber-sumber yang lain. Misalkan apa? Api. Contohnya ya, api ini kompor yang dari api ya. Kemudian matahari, kompor yang menyala, lilin yang menyala, korak yang menyala, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjutkan. Bentuk energi yang lain adalah energi kimia. Gambar apa anak-anak ini? Baterai. Ini bisa baterai pada jam, senter, ataupun remote dan sebagainya yang menggunakan baterai. Nah, pada baterai itu terdapat energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dimiliki oleh suatu zat yang mengandung bahan kimia. Energi kimia ini dapat berubah menjadi bentuk energi lain, seperti energi listrik dan energi cahaya. Contoh, bahan bakar, zat makanan, batu bara, batu baterai, aki. Ini contoh apa? Contoh energi kimia. Kalau baterai ditaruh di senter, bisa menghasilkan cahaya. Kalau ditaruh di radio, bisa menghasilkan energi suara, dan masih banyak lagi. Kita lanjutkan. Bentuk energi yang lain, energi cahaya. Nah, ini pemandangan di gurun atau di pantai ya, yang ada cahaya bulannya. Tuh. Cahaya, energi cahaya adalah energi yang dimiliki oleh benda yang dapat menghasilkan cahaya. Contoh, matahari, lampu, televisi, dan lilin. Itu juga menghasilkan cahaya ya. Energi cahaya bermanfaat untuk mengubah tempat yang gelap menjadi terang. Sumber energi cahaya yang terbesar di bumi adalah matahari. Tadi selain energi panas yang
besar. Ini energi cahaya yang terbesar, juga matahari. Kita lanjutkan. Yang ke-8 adalah energi mekanik. Nah, gambar mobil ya ini. Gambar mobil, perhatikan. Terdapat pada benda yang memiliki energi kinetik atau gerak dan energi potensial atau pada mesin. Ini pada mesin mobil ini terdapat energi mekanik. Contoh, mesin mobil, mesin motor, dan masih banyak lagi. Kemudian kita lanjutkan energi nuklir. Nah, ini energi yang dimiliki di dalam inti atom suatu unsur kimia yang nantinya menghasilkan nuklir. Ya, itu bom atom dan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Ini contoh PLTN. Pembangkit listrik tenaga nuklir. Lah, bom atom ini dahsyat sekali ya. Dulu pada tahun berapa itu pada masa Perang Dunia Kedua itu. Kalian masih ingat pelajaran IPS? Hiroshima Nagasaki yang dibom atom itu hingga hancur itu ya. Itu akibat apa? Energi nuklir. Kita lanjutkan. Perubahan sekarang, perubahan bentuk energi. Energi itu bisa berubah. Yang pertama, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya apa? Contohnya baterai yang sedang digunakan. Ya, digunakan untuk apa? Untuk menghidupkan jam. Kemudian radio, senter. Nah, itu baterai itu energi kimia, kemudian diubah menjadi listrik sehingga kalau senter bisa menghasilkan apa? Cahaya. Oke. Aki yang sedang digunakan, ya, bisa untuk menghidupkan mesin mobil atau bisa untuk menghidupkan radio dan sebagainya. Kemudian yang kedua, energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya apa? Listrik ke kimia. Nah, ini kebalikannya. Pada waktu aki disetrum atau menyetrum aki, pelapisan logam oleh logam lainnya atau penyepuhan juga ya. Contohnya yang pertama ini ya, energi listrik menjadi energi kimia itu yang pertama, proses penyetruman aki. Kemudian yang kedua, pelapisan logam oleh logam lain atau penyepuhan. Nyepuh itu kalau istilahnya biar seperti emas, ada lapisan logamnya ya, sehingga hampir menyerupai emas, itu penyepuhan pada logam ya. Jadi kalau aki itu digunakan menghidupkan radio misalkan, itu maka terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Namun kebalikan, kalau energi itu sedang disetrum, diisi, maka yang terjadi adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan di dalam aki. Ya, tuh kebalikan. Kalau aki disetrum berarti listrik menjadi kimia. Kemudian kalau aki digunakan menghidupkan sesuatu, maka apa? Kimia menjadi listrik. Oke, kita lanjut nomor 3. Energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, ini energi kinetik atau energi gerak bisa menjadi energi listrik. Contohnya apa? Pada waktu dinamo sepeda digunakan, kita kayuh pada malam hari. Pada waktu generator itu digunakan, jadi generatornya ini yang digunakan, generator kemudian digerakkan oleh roda, maka akan menghasilkan energi listrik sehingga bisa menyalakan lampu pada sepeda. Oke, tuh. Kita lanjutkan perubahan bentuk energi. Yang keempat adalah energi listrik menjadi energi gerak atau kinetik. Contohnya, nah ini,
energi listrik diubah menjadi gerak. Apa anak-anak? Ya, itu gambar kipas angin. Kalau kita kaitkan dengan listrik kita capkan ya, maka akan bergerak. Nah, itu perubahan dari energi listrik menjadi gerak atau kinetik. Selain kipas angin apa? Blender. Ibu sedang masak ya, atau membuat jus buah menggunakan blender, maka yang terjadi adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Apalagi selain blender, kipas angin listrik, apalagi bor listrik ya, itu menjadi gerak. Selain bor itu untuk melubangi suatu, ini biasanya Pak Tukang yang memiliki. Kemudian hair dryer ini siapa yang menggunakan biasanya? Ya, di salon itu yang untuk mengeringkan rambut, dan fungsinya masih ada lagi. Kemudian yang kelima adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Apa saja contohnya? Lampu neon, lampu pijar ya, bohlam, itu mengubah dari listrik menjadi cahaya. Nah, selain itu juga televisi kan ada cahaya. Jadi kalau televisi itu bisa energi listrik menjadi suara, bisa energi listrik menjadi cahaya. Itu televisi ya. Kemudian selanjutnya perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Dari listrik bunyi apa contohnya? Radio. Nah, televisi ini selain bisa merubah energi listrik ke cahaya tadi, kemudian ke suara, juga bisa menjadi energi bunyi atau suara. Nah ya, ini. Kemudian apa lagi? VCD player, tape, itu gambar tape, radio ya, ini gambar radio zaman dahulu dah. Ini menggunakan energi listrik, merubah perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi. Kalian sebutkan tadi apa? Radio, televisi, VCD player, tape recorder, dan coba kamu nanti mencari yang lain. Kemudian kita lanjutkan yang ketujuh, perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi kalor atau panas. Contohnya apa? Ini contohnya kompor. Ini kompor listrik ya. Jadi kompor itu ada kompor gas, ada kompor listrik. Ini kompor listrik yang digunakan itu merubah dari energi listrik menjadi panas. Apalagi solder listrik yang biasanya digunakan Pak Tukang juga yang untuk menyolder alat-alat. Kemudian lagi dispenser. Kalian di rumah punya dispenser apa tidak? Ya. Nah, itu merubah energi listrik menjadi panas, karena air yang ditaruh di dispenser kemudian dikaitkan, dinyalakan, maka menjadi panas. Nah, itu contohnya. Yang ke-8 sekarang, energi nuklir menjadi energi listrik. Nah, ini nuklir atau atom tadi, dari inti atom tadi ya. Kemudian diubah menjadi energi listrik. Ini terdapat contohnya pada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi nuklir itu tidak hanya untuk perang, untuk ngebom, itu tidak, tapi diubah menjadi energi listrik, kemudian digunakan, disalurkan ya untuk kebutuhan kita. Yang ke-9, energi matahari menjadi energi listrik. Ini contohnya ya, pada sistem solar cell atau sel surya. Ini untuk menangkap cahaya matahari, dikumpulkan kemudian diubah menjadi energi listrik, bisa untuk menyalakan lampu, kemudian menyalakan kipas, untuk masak dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Energi panas atau kalor menjadi energi listrik. Contoh,
Energi panas bumi menjadi energi listrik, PLTG. Pembangkit listrik tenaga gas. Nah, itu dari gas, dari panas menjadi listrik. Kemudian energi uap menjadi energi listrik. Contohnya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Oke. Anak-anak, itu tadi bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Semoga bermanfaat, kalian pelajari. Nanti kita lanjutkan materi selanjutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.